Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang cerah lagi berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas seperti biasanya. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga ada dalam kesehatan dan kesempurnaan. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan daring online, yaitu tentang tadabbur alam di hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Pertama kita akan membahas tentang apa itu tadabbur alam. Secara bahasa, tadabbur artinya tafakkur, yaitu memikirkan. Alam adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabbur alam ialah memahami makna dan memikirkan apa yang mau dipahami dan apa yang terkandung di dalamnya, serta apa yang menjadikan makna-makna itu menjadi sempurna dari segala isyarat-isyarat gejala di balik peristiwa itu, serta pengambilan manfaat dari pemahamannya, atau segala yang ada di langit dan di bumi, di antara keduanya seperti bumi, bintang, bulan, dan yang lainnya, di angkasa, alam sekeliling, yaitu apa yang ada di lingkungan kehidupan. Di anak-anak, tadabbur alam artinya kita memikirkan begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit, serta isinya, dan manusia termasuk makhluknya. Maka ketika kita bertadabbur alam, berarti kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya itu dalil tentang tadabbur alam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ayat bagi orang yang berakal. Artinya selaku orang beriman, artinya kita selaku orang yang beriman meyakini dengan pasti bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergerakan antara langit mengelilingi bumi atau sebaliknya itu merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlainan-lainannya bahasa dan warna kulitmu. Jadi artinya anak-anak, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda kebiasaan, tapi yang bisa menggabungkan atau yang bisa menyatukan kita pada dasarnya adalah agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjalankan syariat Islam sebagai agama yang telah kita peluk. Di Islam itu diajarkan kita supaya selalu tadabbur, selalu memikirkan alam. Karena kalau kita tidak memikirkan alam, bahkan alam itu menjadi rusak. Contohnya terjadinya pembakaran hutan yang mengakibatkan asap dan mengakibatkan penyakit asma, itu sebetulnya akibat dari tangan-tangan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai pemimpin di dunia ini. Inilah makna tadabbur alam yang sebenarnya. Cukup dengan memperhatikan dan memfokuskan benda-benda sekitar seraya mengajaknya turut mengamati, memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Artinya anak-anak, ketika kita melihat benda-benda, terus tanaman-tanaman serta yang lainnya, ketika kita memikirkan pada dasarnya semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya suatu peristiwa musibah itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya
keindahan alam seperti tanaman yang tumbuh dan menghijaukan bumi ini, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diamanati sebagai pemimpin di dunia untuk menjaga bumi ini agar selalu stabil. Makanya anak-anak jangan lupa ya, jaga bumi ini dengan cara kita selalu menanam, selalu berbuat baik, jangan berbuat kerusakan. Inilah diantara 5 unsur tadabbur alam. Ini salah satunya ya. Yang pertama, laut yang harus kita pikirkan, yang harus kita tadabburkan. Artinya ketika kita melihat laut, maka kita harus kita itu harus takut kepada Allah. Artinya laut yang begitu luasnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbuat sombong, pasti tidak akan ada apa-apanya. Terus yang kedua, hutan. Artinya kita harus mentadaburi dengan cara kita melestarikan hutan. Melestarikan hutan dengan cara apa? Dengan cara kita menanam kembali pohon yang sudah mati. Terus yang ketiga yaitu gunung. Dengan cara apa kita menjaga gunung? Dengan selalu melestarikan gunung, selalu menanam pohon di gunung dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya yaitu udara. Dan yang terakhir langit. Langit merupakan hiasan bagi bumi, maka kita harus mensyukuri selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melihat keindahan langit, maka harus selalu kita bersyukur atas itu. Selanjutnya kita akan menyaksikan berbagai cara atau di antara cara kita menjaga bumi ini dengan gerakan yaitu go green, artinya menghijaukan atau bercocok tanam. Maka pada video ini Bapak akan menayangkan berbagai ide atau gambaran inspiratif dalam kita menanam tanaman ya, dari bahan-bahan bekas ataupun yang lainnya. Selamat menyaksikan.
Nah, barusan video tentang go green atau menghijaukan bumi atau bercocok tanam di rumah masing-masing. Itu bisa lewat membuat pot sederhana dari barang bekas. Contoh dari botol ya, kayak gini bisa botol ataupun barang bekas yang lainnya, pokoknya yang tidak terpakai seperti ya plastik juga nggak apa-apa, itu bisa dijadikan sebagai media untuk bercocok tanam. Nah, maka tugas dari Bapak, buatlah tanaman dengan pot menggunakan barang bekas seperti bekas minyak goreng ataupun botol ataupun plastik dan yang lainnya yang bisa digunakan. Biasanya itu menggunakan tanah dan pupuk atau berak supaya tanaman tersebut tumbuh ya anak-anak. Lalu buat video pendek dalam proses menanamnya ya, jadi nanti dibuat video singkatnya kegiatan inspiratif atau kreatif kalian dalam membuat pot tanaman serta tanamannya. Dan tanamannya jangan hanya dibuat tapi harus juga dipelihara, dijaga. Makanya nanti di minggu depan Bapak akan melihat bagaimana tanaman yang telah kalian tanam, apakah tanaman tersebut tumbuh ataupun tidak. Mungkin itu ya tugas yang harus diselesaikan pada hari ini. Untuk pembelajaran ini bisa dilakukan secara berkelompok, artinya bisa kalau kalian kehabisan kuota ataupun tidak punya kuota atau tidak punya HP, bisa bareng belajarnya dengan teman kalian. Sekian dari Bapak, sekian dan terima kasih. Pesan dari Bapak, harus selalu taat kepada orang tua, jangan membentak, jangan membantah. Terus semangat belajar, semangat belajar di rumah, jangan bosan-bosannya, kurangi main HP. Walaupun main HP itu boleh, tapi harus dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Terus jangan tidur kemalaman karena nanti takutnya ada penyakit ya. Mungkin itu dari Bapak. Stay at home, tetap di rumah, jangan lupa bantu orang tua kalian. Sekian dan terima kasih. Stay at home, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.